Kisah Urwah ibn Zubair, mari kita ikuti kisahnya dari awal. Beliau lahir 1 tahun sebelum berakhirnya masa khilafah Al-Faruq radhiyallahu anhu, dalam sebuah rumah yang paling mulia di kalangan kaum muslimin dan paling luhur martabatnya. Adapun ayahnya bernama Zubair bin Awam, hawariyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sosok pembela Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang pertama yang menghunus pedangnya dalam Islam, serta termasuk salah satu di antara 10 orang yang dijamin masuk surga. Sedangkan ibunya bernama Asma binti Abu Bakar As-Siddiq yang dijuluki Zatun Nitaqain, pemilik 2 ikat pinggang. Kakek beliau dari jalur ibu adalah Abu Bakar As-Siddiq, khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menemani beliau di sebuah gua. Sedangkan nenek dari jalur ayahnya adalah Safiyah binti Abdul Muttalib yang juga bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bibinya adalah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Bahkan dengan tangan Urwah bin Zubair sendirilah yang turun ke liang lahat untuk meletakkan jenazah Ummul Mukminin. Maka siapakah lagi kiranya yang lebih unggul nasabnya dari beliau? Adakah kemuliaan di atasnya selain kemuliaan iman dan kewibawaan Islam? Demi merealisasikan cita-cita yang didambakan dan harapan kepada Allah yang diutarakan di sisi Ka'bah yang agung tersebut, beliau amat gigih dalam usahanya mencari ilmu. Maka beliau mendatangi dan menimbanya dari sisa-sisa para sahabat Rasulullah SAW yang masih hidup. Beliau mendatangi rumah demi rumah mereka, salat di belakang mereka, menghadiri majlis-majlis mereka. Beliau meriwayatkan hadis dari Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Zaid bin Thabit, Abu Ayyub Al-Ansari, Usama bin Zaid, Sa'id bin Zaid, Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, Nu'man bin Bashir, dan banyak pula mengambil dari bibinya Aisyah Ummul Mukminin. Pada gilirannya nanti beliau berhasil menjadi satu di antara fuqaha sab'ah, 7 ahli fikih Madinah yang menjadi sandaran kaum muslimin dalam urusan agama. Para pemimpin yang salih banyak meminta pertimbangan kepada beliau, baik tentang urusan ibadah maupun negara, karena kelebihan yang Allah berikan kepada beliau. Sebagai contohnya adalah Umar bin Abdul Aziz ketika beliau diangkat sebagai gubernur di Madinah pada masa Al-Walid bin Abdul Malik. Orang-orang pun berdatangan untuk memberikan ucapan selamat kepada beliau. Usai salat zuhur, Umar bin Abdul Aziz memanggil 10 fuqaha Madinah yang dipimpin oleh Urwah bin Zubair. Ketika 10 ulama tersebut telah berada di sisinya, maka beliau melapangkan majelis bagi mereka serta memuliakannya. Setelah bertahmid kepada yang berhak dipuji, beliau berkata, "Saya mengundang Anda semua untuk satu amal yang banyak pahalanya, yang mana saya mengharapkan Anda semua agar sudi membantu dalam kebenaran. Saya tidak ingin memutuskan suatu masalah kecuali setelah mendengarkan pendapat Anda semua atau seorang yang hadir di antara kalian. Bila kalian melihat seseorang yang mengganggu orang lain atau pejabat yang melakukan kezaliman, maka saya mohon dengan tulus agar Anda sudi melaporkannya kepada saya." Kemudian Urwah mendoakan baginya keberuntungan dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa menjadikan beliau tetap lurus dan tidak menyimpang. Sungguh telah terkumpul pada diri Urwah bin Zubair antara ilmu dan amal. Beliau membiasakan saum di musim panas dan salat di waktu malam yang sangat dingin. Lidahnya senantiasa basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bersanding dengan kitabullah dan tekun membacanya. Beliau menghatamkan seperempat Al-Quran setiap siang dengan membuka mushaf, lalu salat malam membaca ayat-ayat Al-Quran dengan hafalan. Tidak pernah beliau meninggalkan hal itu sejak menginjak remaja hingga wafatnya, melainkan sekali saja, yakni ketika peristiwa mengharukan yang sebentar lagi akan kami beritakan pada Anda.